Warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita ingin membahas satu hal yang menarik ya. Saya mulai dengan satu kisah. Jadi suatu ketika, ini kejadian nyata ya. Suatu ketika salah satu dari santri kami pernah curhat gitu. Jadi kalau digambarkan ya, ini anak sedang berada di satu tempat di atas lantai, ya di lantai 2 lah ya, di lantai 2, jadi di balkon lantai 2 dari sekolah atau pondok, sambil duduk-duduk kemudian curhat tuh ya, Ustadz, kenapa kami ini sudah melakukan hal-hal yang benar ya, setidaknya yang kami anggap benar gitu ya, tapi kenapa orang-orang yang lebih tua dari kami, ya orang tua kami di rumah, ya guru-guru kami itu tetap melihat kami sebagai orang yang jelek gitu ya, dengan pandangan yang buruk. Nah, ini menarik, ini pertanyaan ini menarik karena jika kita selami ya, untuk kemudian mampu menjawab pertanyaan tadi, itu akan membawa kita kepada pengetahuan-pengetahuan yang penting untuk kita resapi bersama ya. Semoga ini bisa memperbaiki keadaan kita menjadi semakin lebih baik gitu ya, dan meningkat levelnya gitu ketika kita menguasainya. Nah, mungkin kalau kita ingin membahas tentang ini, ada satu kosakata ya yang harus kita kenali atau kita sepakati untuk masuk ke sana ya, pintunya, yaitu kata hikmah. Hikmah di dalam Al-Quran maupun hadis itu seringkali disebutkan ya. Di Al-Quran sendiri ada 26 tempat gitu, disebutkan di tempat-tempat yang berbeda kata al-hikmah. Sebagaimana kemudian terkadang hikmah diartikan dengan ilmu itu sendiri gitu ya, atau kebijaksanaan juga boleh gitu ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, ajaklah mereka itu menuju ke jalan Rabbmu gitu ya, bil hikmah, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, begitu juga dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka ya dengan cara yang paling baik, yang paling ahsan gitu ya, yang paling lembut gitu. Nah, ini ketika orang memang terpaksa mengajak debat gitu ya. Nah, menariknya bagi kita, hikmah inilah yang menjadi kunci ketika seorang ya, termasuk santri tadi yang bertanya, merasa bahwa dirinya sudah melakukan hal yang benar, tapi kok masih dianggap atau dipandang sebagai orang yang buruk, yang jelek gitu ya. Karena memang kata kuncinya ada di hikmah itu tadi ya. Nah, untuk mencapai hikmah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kalau hikmah itu ya bijaksana, yang adil gitu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaihissallahu bi ahkamil hakimin ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim yang seadil-adilnya ya, hakim yang paling bijaksana gitu. Nah, menunjukkan bahwasanya hikmah ini adalah kata kunci yang kemudian untuk memasuki yang menjawab pertanyaan tadi, apakah sudah cukup orang itu membawa kebenaran kemudian dia anggap baik. Mungkin ya kita masuk ke pendekatan bahwasanya hikmah itu dapat dicapai kalau seorang ya dia mampu menyempurnakan tiga aspek di dalam dirinya, ketika dia itu berperilaku, ketika dia itu berkata-kata, dan ketika dia itu menampakkan sesuatu ya yang itu muncul dari dalam dirinya dan diamati orang lain ya, maupun Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tiga hal ini, yang pertama adalah logika. Yang kedua adalah etika ya, dan yang ketiga adalah estetika. Nah, logika gampangnya sih ya, logika itu berkaitan tentang nilai-nilai yang menyatakan benar dan salah gitu. Jadi ini yang membuat salah satu contohnya kasus tadi ya, santri tadi terjebak pada logika. Dia menganggap bahwa logika itu cukup gitu. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa yang kita lakukan itu sudah benar ya, itu berarti secara logika kan penilaiannya ya, dan logika ini dipahami dengan perangkat penalaran ya. Jadi perangkat nalar manusia, benar dan salah gitu ya, tidak ada yang kemudian pertengahan di antaranya. Nah, di dalam Islam
orang itu tidak bisa hanya berdasarkan pada logika saja gitu, tapi logika sendiri diakui ya di dalam Islam antara benar dengan yang salah gitu. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang benar dan salah itu dalam satu ayat yang sama. Ya, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya waqul ja'al haq wa zahaqal batil ya innal batila kana zahuqah. Nah, katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran, al-haq ja'al haq wa zahaqal batil ya zahaqal batil, dan lenyaplah kebatilan atau kesalahan. Kalau kebenaran itu datang, kesalahan pasti akan kalah. Innal batila kana zahuqah. Sungguhnya kesalahan itu pasti atau pantas untuk lenyap gitu. Jadi kebenaran selama-lamanya tidak akan tercampur dengan kesalahan. Hak dan batil jelas tuh. Ini yang namanya logika. Tapi masalahnya adalah apakah itu cukup ya untuk kemudian menyampaikan seorang pada kebijaksanaan? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Kenapa? Karena butuh dua aspek yang lain. Ada aspek yang namanya etika, dan belum juga nanti cukup ketika memahami logika dan etika ini. Masih ada yang ketiga, yaitu estetika. Nah, kalau logika itu berkaitan tentang benar dan salah, maka etika itu berkaitan tentang nilai baik dan buruk, gitu. Nilai baik dan buruk. Dan nilai etika ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sangat banyak tempat ya di dalam Al-Qur'an, di mana baik dan buruk itu berbeda dengan benar dan salah. Ya, contohnya tadi ketika disebutkan hikmah ya bijaksana itu berkaitan dengan etika yang baik gitu. Bahkan Nabi SAW mengingatkan ya untuk perkara-perkara yang dia itu mungkin berkaitan dengan perkara yang yang kasar ya, yang seringkali sesuatu yang dilaksanakan dengan kekerasan gitu ya, yaitu peperangan ya. Nabi SAW bersabda, wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau engkau itu membunuh gitu ya, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kamu melakukan peperangan, maka lakukanlah peperangan itu dengan cara yang baik gitu. Fa idza dabahtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kamu tuh nyembelih binatang sembelihan, maka sembelihlah dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang ahsan gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan pada ayat yang tadi ya, ketika orang mendebat wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa kita itu mendebat orang, maka debatlah dengan cara yang baik, bukan hanya dengan cara yang hak ya, dengan cara yang paling benar, tapi cara yang paling baik. Ini yang berkaitan tentang baik dan buruk. Nah, ini yang disebut dengan etika. Mungkin sedikit juga harus kita ketahui ya, bahwa etika ini kan salah satu cabang ilmu dalam filsafat juga sebenarnya. Etika dan etiket itu dua hal yang berbeda ya. Etika dan etiket itu dua hal yang berbeda karena asal katanya juga beda ya. Jadi etika itu dari kata ethos gitu, sedangkan etiket itu dari kata bahasa Prancis ya, yang etiquette gitu ya, etiquette. Nah, tulisannya seperti itu. Etika itu berkaitan dengan kalau kita sebut dalam bahasa Arab mungkin terkait atau lebih dekat dengan kata akhlak kan ya, dengan akhlak gitu, yang lebih ke batin seseorang gitu. Ketika seorang itu memiliki etika yang baik, maksudnya yang akhlakul karimah ya, dia orang yang jujur, dia orang yang memiliki integritas yang tinggi gitu ya, yang kuat gitu, berintegritas, kemudian dia pemberani ya, dia adalah orang yang pantang menyerah. Nah, ini etika nih, terkait dengan etika. Sedangkan etiket itu berkaitan tentang adab, apa yang muncul gitu ya, yang biasanya itu berkaitan juga dengan relevansinya dengan budaya gitu, tentang misalnya etiket makan ya, adab di meja makan dengan menggunakan tangan kanan, dengan menggunakan ketika makan itu dia membersihkan alat-alat makannya ya sebelum kemudian dilangsirkan ya, artinya dibawa ke belakang gitu ya. Termasuk juga kemudian duduk ya, artinya tidak berdiri, makan sambil duduk. Ini kan bukan sesuatu yang masuk di logika ya. Artinya kalau kita bicara logika benar dan salah, ya memang nggak salah gitu. Artinya tidak kemudian menyalahi logika ketika orang itu mau berdiri mau duduk
ya makan kan sambil berdiri juga tidak membunuh seseorang kan ya, artinya tidak membahayakan kesehatan seseorang. Nah itu kalau orang memahaminya dengan logika. Tapi ini bidang-bidang yang memahaminya harus dengan etika gitu, dengan sesuatu yang baik dan buruk gitu ya, bukan tentang benar dan salah. Seperti itu. Kalau mungkin ya, kalau kita bicara tentang logika itu kita bicara tentang hukumnya halal haram, tapi kalau kita bicara tentang adab ya, kita bicara adab itu bicara tentang etika ya. Etika itu adab baik dan buruk gitu. Belum tentu yang baik itu adalah sesuatu yang sesuatu yang wajib gitu. Bisa jadi dia hukumnya sunnah, atau bisa jadi sesuatu yang buruk belum tentu dia itu menjadi sesuatu yang haram. Bisa jadi dia adalah sesuatu yang dipandang buruk ya oleh budaya sehingga masuk ke dalam hukum-hukum yang makruh. Ya makruhnya adalah makruh tanzih ya, yang tidak sampai pada perkara yang haram. Nah, dan inilah yang kemudian harusnya dipahami. Bisa jadi orang itu membawa kebenaran, membawa logika ya, tapi dia tidak beretika. Nah, belum juga dia harus lengkapi dengan yang ketiga, yaitu yang namanya estetika. Nah, kalau tadi logika itu berkaitan tentang benar dan salah, ya, kemudian etika itu berkaitan tentang baik dan buruk, maka estetika itu berkaitan tentang indah dan jelek. Ya. Atau mungkin jelek dan buruk ini seringkali agak susah untuk dibedakan ya. Maksudnya di sini tentang rasa ya. Jadi estetika itu terkait rasa. Nah, karena dia terkait rasa, maka terkadang estetika itu sifatnya memang lebih ke personal ya, agak personal lah. Artinya berkaitan dengan seni ya, rasa seni gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian loh terkait dengan estetika. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menyebutkan bahwa innallaha jamilun ya yuhibbul jamal. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu indah, maha indah gitu, dan mencintai keindahan. Nah, jamil itu keindahan di situ ya, kemaha indahnya Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan tentang estetika gitu. Jadi terkadang orang itu dia menyampaikan sesuatu yang benar ya, sesuatu yang benar, dan dia sudah dengan cara yang baik, artinya sopan gitu ya, tapi rasa bahasa yang dia gunakan untuk mengucapkan atau menyampaikan itu belum indah. Karena apa? Karena orang butuh untuk menguasai, contohnya misalnya bahasa sastra gitu. Jadi bukan hanya tentang bagaimana seorang itu menguasai tentang public speaking gitu ya. Dia mampu untuk kemudian berbicara dengan baik, menyusun kosakata dengan baik gitu ya, dan membawa kebenaran dari apa yang dia sampaikan. Tapi dia juga bisa memperindahnya dengan diksi-diksi yang tepat, yang itu memiliki nilai sastra yang lebih. Itulah mengapanya anak-anak muda itu memang seharusnya sudah seharusnya lah ya belajar sastra gitu. Karena dengan belajar sastra, memperbanyak literasi sastra, maka itu akan memperindah, meningkatkan estetika dia, sehingga kesempurnaan dari hikmah atau kebijaksanaan itu bisa tercapai. Jadi bukan hanya berlandaskan logika, tapi juga estetika dan etika ya. Ya logika tentang benar dan salah, ya etika tentang baik dan buruk, serta yang ketiga adalah estetika yang berkaitan tentang indah dan jelek. Nah, semoga ini bermanfaat ya bagi kita semua yang kemudian menjalani segala sesuatu di kehidupan kita. Itu harus berlandaskan jangan hanya tentang logika, jangan hanya berkaitan tentang hukum halal haram, tapi juga harus berlandaskan tentang baik dan buruk. Orang harus nimbang, karena bisa jadi kebenaran dibawa dengan cara yang buruk gitu. Ada juga yang kesalahan ya, tapi dibawa dengan cara yang baik. Ini yang kemudian menyebabkan syubhat itu bisa diterima di masyarakat terkadang, karena para pembawa syubhat itu membawanya dengan cara yang baik ya, dia bertutur kata yang baik, sopan, padahal yang dibawa itu salah. Seperti itu yang menyebabkan banyak orang yang terkena syubhat gitu ya, sampai kemudian mereka murtad bahkan waliyadzubillah. Nah, kemudian diperindah dengan estetika, maka sempurnalah ya kebijaksanaan seseorang atau hikmahnya seseorang ketika dia menguasai tiga hal tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.